Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ivan Gufroni selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum dan kepada kawan-kawan yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang logika. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizka Alamsyah selaku moderator, yang kedua ada Cici Puspita selaku penyaji materi, yang ketiga ada Alifia Nurjazila selaku penyaji materi. Sebelumnya kami akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat ada penutup. Beranjak ke acara pertama, marilah kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang kedua, penyajian materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu pengertian logika. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Logika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat, dan sebagai ilmu, logika sendiri disebut sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk bisa berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Louis Pusforzo X. Gilerso, logika merupakan ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. Yang kedua, Jean Henrik Rever, logika adalah sesuatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Yang ketiga, menurut Sulkadijo, logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketetapan menalar. Yang keempat, menurut William Elston, logika adalah studi tentang penyimpulan, secara lebih cermat usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Dan yang terakhir, menurut Aristoteles, logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Selanjutnya yaitu sejarah logika pada masa Yunani kuno. Logika dimulai sejak Thales 624 sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke atau Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut sebagai logika scientica. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arke alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Sejak saat Thales sang filsuf mengenalkan pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan. Kaum sofis beserta Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Buku Aristoteles to Organus atau alat berjumlah 6,
yaitu kategori menguraikan pengertian-pengertian the interpretation tentang keputusan-keputusan, analitika posteriora tentang pembuktian, analitika priora tentang silogisme, topika tentang argumentasi dan metode berdebat, dan suhistikis elenskis tentang kesesatan dan kekeliruan berpikir. Pembagian logika. Adapun secara umum, logika terbagi menjadi dua macam, yaitu 1. Logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar, yakni keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif, yang mana logika alamiah manusia ini ada sejak manusia dilahirkan. 2. Logika ilmiah. Lain halnya dengan logika alamiah. Logika ilmiah ini menjadi ilmu khusus yang merumuskan azas-azas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Dengan adanya pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, teliti, mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah ini juga dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau setidaknya dapat dikurangi. Sasaran dari logika ilmiah ini adalah untuk memperluas dan mempertajam pikiran dan akal budi. Ada 3 aspek penting dalam untuk memahami logika ini, agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan bentuk pemikiran. Ketiga aspek tersebut yaitu 1. Pengertian. Pengertian adalah tanggapan atau gambaran dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami atau merupakan hasil pengetahuan manusia mengenai realitas. Menurut isinya, pengertian dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Kolektif dan distributif. Pengertian isinya mencakup batang-batang atau orang secara koleksi atau sekumpulan, misalnya seusin piring, sekelompok pemuda, dan sebagainya. Sedangkan distributif adalah kebalikan dari kolektif, yaitu pengertian yang terpisah-pisah, yang menunjukkan bahwa barang atau orang tersebut terpisah-pisah sebagai sendiri-sendiri atau satu persatu. B. Konkret dan abstrak. Pengertian yang konkret adalah pengertian yang memperlihatkan kenyataan atau realitas sebagai pokok subjek yang berdiri sendiri. Sedangkan pengertian yang abstrak adalah pengertian yang memperlihatkan sifat tanpa memperlihatkan subjeknya. Misalnya dikatakan, gelas itu mahal. C. Menyindir dan terus terang. Yang dimaksud menyindir ialah menyatakan sesuatu dengan secara tidak langsung dan tidak terus terang. 2. Proposisi. Proposisi atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian-pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara dua buah term. Kedua term tersebut terdiri dari subjek dan predikat. Subjek adalah term pokok dalam proporsi, dan predikat adalah term yang menyebut suatu mengenai subjek. Ketiga, penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Agar buah pengetahuan berdasarkan penalaran itu mempunyai bobot kebenaran, maka proses berpikir perlu dan harus dilakukan dengan suatu cara atau metode tertentu. Dalam penalaran profesi, yang menjadi dasar pengumpulan disebut premis, sedangkan kesimpulannya disebut konklusi. Logika sebagai cabang filsafat. Logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan mengambil keputusan, menurut Louis O. Kastrop, logika membicarakan tentang teknik-teknik untuk memperbolehkan kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu, dan kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Metode dalam logika. Menurut Puspoprojo 2006, logika sesuai dengan fungsinya memecahkan masalah. Yang pertama, metode dedukatif, yaitu pengkajian dari suatu yang umum, general, untuk menghasilkan suatu yang khusus. Berpikir dengan metode dedukatif menggunakan sarana berpikir matematika. Yang kedua ada metode induktif, yaitu logika berpikir yang bergerak dari hal-hal yang khusus menghasilkan generalisasi yang umum. Berpikir induktif menggunakan sarana berpikir statistika. Baik matematika maupun statistika bukanlah ilmu, melainkan sarana berpikir. Kedua metode berpikir tersebut dapat diterapkan dalam penelitian ilmiah yang direalisasikan dalam karya ilmiah penelitian. Kegunaan logika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren, atau untuk menjaga kita supaya selalu berpikir benar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif.
Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang ketiga, memaksa dan mendorong untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang kelima, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir, sebagai ilmu alat dalam mempelajari ilmu apapun termasuk filsafat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam mempelajari suatu nilai kebenaran, manusia dituntut untuk bisa menjaga dan memanfaatkan wahana berpikir yang dimilikinya. Manusia juga harus mampu memposisikan dirinya di posisi kebenaran. Hal yang harus dilakukan manusia adalah menempatkan penalaran sebagai salah satu langkah menemukan titik kebenaran. Pengetahuan inilah yang disebut ilmu, dan ilmu inilah yang membuat manusia bisa berpikir. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 9 meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.